di Unjani ada PPAK ya, ada PPAK Islam. Ini luar biasa. Jadi pembinaan atau program pembinaan gitu ya, agama dan karakter. Waduh, ini saya baru mengetahui dan baru tahu, dan makanya selamat kepada Ustadz Jojo Joharno ini yang memotori, yang menggerakkan dan mengajak para anak-anak mahasiswa atau anak-anak para mahasiswa semuanya diajak untuk selalu ya mendekatkan diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan PPAK Islam ini Unjani akan menjadi universitas ya, atau akan menjadi perguruan tinggi yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah gitu ya, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para pimpinannya, kemudian para dosennya, para mahasiswanya, para tendiknya, semua tenaga yang melengkapinya semua akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya diberi tema oleh panitia, dan tentu saya tidak lupa kepada panitia ini yang mengatur acara. Dan nanti ketika saya tampil mohon untuk ditayangkan dari panitia tentang materi yang saya siapkan tadi. Bahwa judul yang diberikan kepada saya itu adalah cukup menarik dan juga memberikan satu pemikiran ya, bahwa memang di dalam kehidupan ini itu, terutama di dalam ibadah kita ini, tentu harus memiliki dan harus memahami tentang esensi ibadah dalam Islam. Ini judulnya cukup mendasar dan cukup menggelitik dan cukup menantang gitu ya. Mengapa? Karena memang pada umumnya ini orang sudah beribadah. Pada umumnya orang sudah memenuhi tuntutannya gitu. Namun kadangkala esensi yang paling mendasarnya itu kurang dimantapkan, kurang dikuatkan, sehingga seolah-olah ibadah hanya sebatas ibadah. Padahal ada hal-hal yang sangat mendasar di dalam kegiatan beribadah kita ini. Oke, saya minta kepada host untuk men-share. Nah, gitu ya. Nah, ini judulnya, oke, esensi ibadah dalam Islam. Esensi. Jadi esensi dasarnya tuh ya. Yang paling mendasar dalam ibadah itu apa tuh ya. Oke, kita juga melihat setelah setelah judul yang diberikan ya, kemudian beralih kepada makna ibadah. Nah, silakan diteruskan, itu tentang makna ibadah. Dan kita semuanya sering beribadah, bahkan hidup ini beribadah. Ya. Hidup ini 24 jam harus beribadah. Ketika kuliah sedang beribadah, ketika mengerjakan tugas-tugas sedang kuliah, ketemu dosen kuliah, ketemu kawan kuliah, ibadah semuanya. Nah, ini menjadi menarik. Ya. Apa sih ibadah itu? Secara bahasa dalam bahasa Arab secara lugah ya. Ibadah diambil dari kalimat abdun yang artinya adalah hamba. Abdun itu hanya hamba. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah perbuatan seorang hamba yang diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti baktinya. Nah, ini yang mesti digarisbawahi tentang makna ibadah ya. Terutama makna ibadah menurut istilah. Jadi adalah perbuatan. Nah, ini seseorang hamba tuh kan kita selalu melakukan perbuatan apa yang kita lakukan sejak bangun sampai tidur itu tidak lepas dari perbuatan. Nah, perbuatan seorang hamba apapun perbuatannya
yang dipandang baik dan dianjurkan. Nah, gitu ya. Kemudian dia melakukannya dan diperuntukkan hanya kepada Allah. Nah, ini diperuntukkan hanya kepada untuk Allah, hanya untuk Allah. Dan itu sebagai bukti baktinya. Jadi kalau mahasiswa hadir di ruang kuliah, saya hadir mengikuti apa yang dijadwalkan dalam buku, tapi saya itu hakikatnya dalam upaya. Nah, dalam upaya agar saya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijadikan suatu dasar dalam kehidupan sebagai abdun, sebagai hamba. Tentu tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Fathul Al-Majid, syarah kitab Tauhid ini mengatakan bahwa ibadah adalah konsep untuk semua bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan, perbuatan yang konkret, nyata, dan yang abstrak, tidak nyata atau yang tersembunyi. Nah, ini pemikiran dari seorang Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya mengungkapkan ibadah konsep untuk semua bentuk perbuatan. Coba itu. Semua perbuatan, kita kan selalu melakukan perbuatan-perbuatan. Dari mulai bangun sudah mulai berbuat sesuatu, kemudian setelah itu kita berangkat meninggalkan tempat tidur, itu berbuat. Bahkan para mahasiswa Unjani ini ya betul-betul bangun malamnya itu jam 3 selalu. Kenapa? Karena ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, ingin mesra dengan Allah, ingin mengadu, menyampaikan permohonan, permintaan, semua diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tentu yang dicintai. Kita dapat menghitungnya, ini kira-kira dicintai oleh Allah tidak ini. Nah, di situ ada pertimbangan agar perbuatan itu dicintai dan diridhoi. Nah, Allah cinta, Allah ridho terhadap perbuatan kita. Oh ya. Dan perbuatan-perbuatan yang konkret, yang kelihatan, yang kasat mata, dan yang tidak kelihatan, tidak nyata, tersembunyi. Semua ini bila dilakukan dengan berdasar kepada kecintaan dan keridoan, tentu perbuatannya sesuai dengan apa yang kita lakukan dan Allah kehendaki. Para peserta yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya setelah makna ibadah, nah ini makna ibadatnya luar biasa. Jadi kita adalah ketika beribadah tahu apa sih ibadah itu. Baik ibadah secara ontologi, makna ibadah secara ontologi, secara epistemologi dan aksiologi itu semuanya menjadi bahan pertimbangan, bahan perenungan, bahan pemahaman ya sampai kepada kita melakukannya. Selanjutnya kita teruskan ibadah terus. Ibadah secara bahasa, secara etimologis berarti merendahkan diri serta tunduk. Nah, ini. Jadi ibadah itu merendahkan diri. Jadi merendahkan diri dan tunduk di situ ya, tunduk. Itu menurut etimologi. Sedangkan menurut syar'i, nah atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi ya, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain, nah di sini ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Jadi ibadah itu harus ada contohnya, harus ada yang diikutinya. Nah,
Jangan ibadah tanpa ada yang mencontohinya. Maka ibadah yang sebenarnya, ibadah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kita mengikuti sebagaimana beliau melaksanakannya. Nah, maka di sini taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ya, Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita katakan bahwa suatu ibadah, pertama harus ada contohnya, kedua harus ada ilmunya, dan ketiga harus ada ketulusannya. Nah, dalam hal ibadah menurut tadi pengertian dari ibadah. Terus pengertian yang kedua nih, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana merendahkan diri? Merasa malu oleh Allah. Merasa takut tidak diperhatikan Allah. Merasa khawatir dicuekin oleh Allah. Nah, jadi mulutnya itu tidak mengucapkan yang lain-lain kecuali zikrullah. Sedang duduk menunggu dosen, zikrullah. Sedang menunggu teman, zikrullah, ya. Bahkan saya sering kalau akan mengadakan bimbingan dengan para mahasiswa, sudah jadi jam 9 dan ternyata saya ada acara lain, maka dosen segera memberitahukan kepada para mahasiswanya, mohon maaf, semula kita bertemu jam 9, tapi karena ada acara yang tiba-tiba harus selesaikan, maka mohon maaf kita akan bertemu mungkin 30 menit ke depan. Nah, terus silakan menunggu dan jangan lupa ya para mahasiswa berzikir kepada Allah. Ingat dengan sadar kepada Allah. Nah, seorang dosen mengingatkan mahasiswa ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk sama-sama ya, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah kecintaan yang paling tinggi. Halo para mahasiswa yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah yang kedua, definisi ibadah yang kedua. Saya ingin mengulangi, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana ini? Kita ini walaupun kita tidak melihat Allah, tapi dalam hati kita, saya ini melihat kepada Allah dan Allah melihat kepada saya. Punya keyakinan, walaupun mata saya tidak melihat kepada Allah, saya yakin Allah melihat kepada saya. Maka saya harus melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Nah, di situ merendahkan diri dengan tingkatan tunduk yang paling tinggi. Ini tingkatan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, cinta, mahabbah kecintaan, cinta kepada Allah. Dan biasanya cinta kepada Allah dengan terus memanggil namanya, menyebut namanya dengan sebutan sesuai tuntunannya. Terus yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Nah, ini disimpulkan langsung ya. Jadi ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla nih. Jadi seluruh nih ya. Seluruh itu ya. Baik berupa ucapan, nah, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini dipandang, ini adalah definisi yang paling lengkap dalam catatan, dalam pengamatan, dalam perbandingan di antara makna-makna ataupun definisi ibadah yang sedang kita bahas. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah merupakan tujuan diciptakannya manusia. Jadi Allah menciptakan manusia itu supaya hambanya beribadah, gitu ya. Ini ingat, ini dalil ini atau ayat ini mengingatkan bahwa
tujuan Allah menciptakan makhluknya, menciptakan yang namanya manusia adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Mari kita lihat ayatnya dan mari kita baca pelan-pelan dan mudah-mudahan dengan melihat, dengan membaca Allah turunkan keberkahan bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Dan aku, kata Allah gitu, dan aku tidak menciptakan jin gitu, dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia ini dua-duanya ditugaskan hadir di alam dunia untuk beribadah kepada Allah. Jin harus beribadah, manusia juga harus beribadah. Dan kenyataannya ada jin yang beribadah, ada jin yang tidak beribadah, termasuk manusia. Ada manusia yang beribadah, ada manusia yang tidak beribadah. Artinya manusia yang beribadah itu manusia yang memenuhi apa yang Allah ungkapkan dalam surat yang kita baca ini. Sebagaimana Allah ya menciptakan untuk beribadah, jadi tidak ada lain. Tidak ada lain, semuanya untuk beribadah. Kemudian mereka beribadah kepada Allah semata-mata. Aku tidak menghendaki, nah kata Allah, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah ini. Jadi Allah menyatakan, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Allah tidak perlu bantuan manusia. Allah tidak perlu kiriman makanan-makanan. Allah tidak perlu apa yang manusia akan melakukannya. Allah dengan segala keperkasaannya, Allah dengan segala kekuasaannya, justru yang memberi rezeki adalah Allah sendiri kepada hambanya. Nah ini, jadi semuanya ya Allah jamin, Allah berikan segala sesuatu manakala hambanya melakukan tugas-tugas dari Allah, yaitu beribadah kepadanya. Subhanallah, ini yang hadir semuanya insya Allah menjadi hamba yang ahli ibadah. Awas, bukan tukang ibadah, tapi ahli. Kalau tukang sekedarnya. Tapi ahli itu memiliki landasan-landasan teologis, landasan-landasan dasar keyakinan, dasar-dasar ketulusan, dan dasar-dasar keilmuan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Para mahasiswa juga para dosen dan hadirin yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian selanjutnya,
Nah, ini ada beberapa esensi ibadah. Jadi kita berbicara esensi karena tadi judulnya esensi. Esensi beribadah. Satu, esensi aspek sosial. Nah, esensi ibadah dalam aspek sosial adalah menjadikan seseorang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tuh, gitu. Peka terhadap lingkungan, selalu memberikan pertolongan bagi yang membutuhkannya, serta ikhlas dalam setiap perbuatannya tanpa ada pamrih, melatih kesabarannya, dan melatih kepekaan dirinya terhadap masalah sosial. Nah, ini di aspek sosial. Jadi hidup ini hidup di masyarakat. Hidup kita berdampingan dengan orang lain. Tidak lepas kita bersama orang-orang yang ada di pinggir kiri kanan kita menjadi perhatian kita dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan dalam esensi aspek sosial ini. Esensi ibadah dalam aspek sosial ini adalah menjadikan seseorang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi memiliki kepedulian, ya, memiliki perhatian, peka terhadap lingkungan. Gitu. Kemudian selalu memberikan pertolongan siapapun yang perlu ditolong dia tanpa berpikir siapa yang ditolong, bangsa mana, agama apa, suku mana, itu tanpa mikir itu. Pokoknya yang manusia, yang namanya makhluk Allah, orang yang punya nilai ataupun esensi aspek sosial itu akan muncul seperti apa yang mereka lihat dan mereka perhatikan. Selalu memberikan pertolongan, menolong ya bagi yang membutuhkannya. Nah, ini perlu ditolong nih. Misalnya ada mobil mogok di pinggir jalan, ada motor mogok di pinggir jalan. Ini tampaknya harus dikepinggirkan, nggak ada yang mendorong-dorong. Kita turun dari mobil kita, ayo kita dorong ke pinggirkan supaya jalan tidak macet mengganggu yang lain. Kehidupan sosial di jalan itu sering terjadi dan orang yang punya kepedulian tinggi dia langsung berhenti, injak remnya, turun dan langsung ikut bersama-sama meringankan beban orang lain dalam kehidupan di masyarakat. Nah, itu luar biasa, jadi mempunyai kepekaan ya, dan juga ini serta ikhlas. Nah, ikhlas. Jadi kalau ada mobil yang mogok, kita dorong bersama-sama, ikhlas gitu. Aduh, saya mendorong ini sampai keluar keringat, kira-kira berapa sih bayar kepada saya? Itu hanya sifatnya duniawi, akhiratnya nggak ada ya. Tapi kalau dengan tulus ikhlas, tidak berharap sesuatu apapun, Allah atur rezeki untuk orang-orang yang tulus ikhlas dalam aspek kehidupan sosial di masyarakat. Ada yang sakit, saling jenguk. Walaupun tidak membawa apa-apa, jangan membawa apa. Yang sakit tidak perlu apa-apa. Yang diperlukan orang sakit itu doa gitu, ya. Doa. Tapi saya malu kalau nggak bawa apa-apa. Ya, kalau malu itu hanya budaya saja, kehidupan sosial yang terjadi. Ya bagus-bagus saja, mungkin membawa sekedarnya. Tapi jangan jadi alasan. Saya tidak menengok karena tidak punya apa-apa. Ini salah konsep seperti itu. Harusnya saya berangkat lillah, menengok untuk mendoakan, karena menjadi sunnah Rasul dalam kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Itu kan tempat ada pamrih, gitu ya. Terus melatih kesabaran. Nah, ini. Kalau ada teman yang melotot, sabar. Kalau ada teman yang mendolimi, senyum, ya. Kalau ada yang menghina, tahan. Semuanya itu melatih kesabaran. Bahkan kata teman yang satunya, kamu diam aja kok dihina. Coba itu pukul kepalanya. Mungkin orang bisa mengatakan begitu. Tapi yang dengan penuh kesabaran, jangan. Kalau dia mukul saya pukul lagi, jadi nanti pukul-pukulan. Kalau sudah pukul-pukulan, nanti jadi tinju-tinjuan. Akhirnya siapa yang kalah, siapa yang menang, dua-duanya itu mendapat kerugian. Maka kalau ada yang melotot, ada yang marah, diam saja. Kenapa? Mereka sedang emosi. Mereka sedang menggunakan emosi yang tinggi. Kita gunakan akal sehat, kita gunakan ketenangan, kita gunakan ketentraman, sehingga yang marah-marah
akhirnya dia berhenti karena jadilah capek orang marah itu. Kata dia, capek juga marah ini. Anda dimarahi kok diam terus. Nah, inilah kemenangan bagi orang yang sabar dan itu harus dilatih. Dosen memberikan tugas, berterima kasih ya Allah masih kasih tugas. Wah, begitu. Jangan dikasih tugas, teman-teman bilang jangan ngomong-ngomong tugas. Pak ini suka ngasih tugas. Jangan, semuanya hadapi dengan kesabaran. Dan melatih kepekaan diri. Nah, ini terhadap masalah sosial. Jadi melatih diri. Melihat ada rumah yang katakan saja kena musibah, bantu bareng-bareng. Isi rumahnya itu kelihatan sangat miskin. Kemudian kumpul-kumpul bareng-bareng sama yang lain, kepedulian muncul dalam aspek sosial. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini untuk mewujudkan kesalahan sosial gimana ini? Untuk mewujudkan kesalahan sosial. Di antara wujud kesalahan sosial ada lahirnya sikap cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Aduh, ini luar biasa ini. Di antara wujud kesalahan sosial, saya sudah salah sosial belum saya ini? Gitu. Nah ukurannya, maka sudahkah mencintai dengan penuh kasih sayang terhadap sesama? Misalnya mahasiswa naik kereta api, misalnya ada nenek-nenek bergelantungan, maka si mahasiswa itu dengan perhatian yang sangat dalam, yang sangat tulus, ya, maka silahkan dengan penuh hormat, nenek untuk duduk, jangan bergelantungan. Biar aku yang menggelantung. Mantap ini mahasiswa. Jangan sekali-kali mahasiswa tidur pura-pura tidur, gitu ya. Ada orang yang celaka, dia pura-pura tidur. Naik misalnya kendaraan, ada yang mogok, pura-pura tidur. Nah ini kepedulian sosialnya sangat rendah. Bahkan mungkin bisa hilang dari dirinya orang yang hidup itu. Nah ini, jadi di antara wujud kesalahan sosial adalah lahirnya sikap cinta dan kasih sayang terhadap sesama, dianggap sia-sia ibadah ritual seseorang jika tidak disertai dengan ibadah sosial. Awas, mohon ini jadi perhatian, dianggap sia-sia. Dianggap sia-sia ibadah ritual, ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, namun cuek kepada lingkungan sekitar. Ini dianggap sia-sia. Hanya kepada Allah saja. Keluarganya ditinggalkan, tetangganya dicuekin. Hanya kepada Allah terus-menerus. Ini belum lengkap, belum sempurna. Karena harus ada dua hal. Hablun minallah wa hablum minannas. Bagaimana menjadi hamba yang cinta, kasih penuh, ketulusan ibadah kepada Allah, dan juga saling menghargai, membantu sesama teman sekitarnya itu. Nah, ini kata kuncinya dianggap sia-sia. Nah ini, dianggap sia-sia ibadah ritual seorang jika tidak disertai dengan ibadah sosial. Rajin sholat jamaah di masjid harus diimbangi dengan rajin sedekah. Peduli dengan nasib kaum yang lemah. Oh gitu. Rutin mengaji harus disertai dengan rutin berbagi kepada saudara dan tetangga yang membutuhkan. Nah ini nih, ini catatan penting. Ini rajin sholat jamaah di masjid. Jamaah di masjid itu sampai lari-lari, takut nggak ketinggalan berjamaah. Gitu ya. Pokoknya saya harus berjamaah. Gimana ini? Apa rajin sedekahnya enggak? Oh gitu ya. Jadi kalau masuk masjid, kita akan sholat berjamaah. Di samping saya mengejar waktu berjamaah dengan tepat waktu, dan saya pun ikut untuk menyisihkan sebagian harta saya. Di masjid itu ada kenceleng, di masjid itu ada tempat untuk menampung orang-orang yang menitipkan sedekah. Sakunya tidak kosong. Bukan besar, bukan kecilnya. Besar oke, kecil juga silakan. Tapi di situ ada kepedulian. Di situ ada perhatian. Di situ ada rasa cinta kasih di dalam kehidupan di masyarakat. Nah, jadi rajin sholat. Tapi saya juga rajin sodako. Peduli dengan nasib kaum yang lemah.
Gitu ya. Jadi peduli kepada nasib. Karena nasib manusia itu kan macam-macam. Ada nasib yang biasa-biasa aja, ada nasib yang memang sangat memprihatinkan. Nah, rutin mengaji harus disertai dengan rutin berbagi. Tuh, gitu. Sekarang saya lihat ya, ada hari Jumat berkah di masyarakat itu. Saya lihat ada yang membawa makanan bagikan kepada orang-orang yang sholat Jumat. Ada yang bawa mobil, pakai pelang di mobilnya. Siapa yang belum makan, silakan makan. Masya Allah. Untuk apa sih harta? Kalau tidak dimanfaatkan. Ada yang meminta sumbangan dimanapun, selalu menyisihkannya. Saya ingin berkontribusi walaupun tidak seberapa. Dan ini sebagai wujud kepedulian dan sebagai perhatian. Karena rutin mengaji disertai dengan rutin berbagi kepada saudara dan tetangga yang membutuhkan. Halo para mahasiswa yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, tekun bermunajat memohon pertolongan Allah harus dibarengi dengan tekun memberi pertolongan kepada orang lain. Aktif mencari ilmu harus diikuti dengan aktif menyebarkan serta menyampaikan kepada orang lain. Nah ini. Jadi orang aktif jadi mahasiswa, aktif mencari ilmu. Dan jangan lupa ya kepada hadis Rasul pernah berbicara, bila Anda melewati taman-taman sorga, gitu ya, maka mampirlah, kata Rasul begitu. Bila melewati taman-taman sorga, mampirlah. Sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Bila Anda kemana di mana ada majelis taklim di situ, mampirlah. Jadi taman sorga itu adalah majelis taklim, tempat berilmu, tempat menyampaikan ilmu. Nah, di sini Unjani adalah jadikan sebagai taman sorga untuk menempa diri melalui program yang sangat bangga ini, yaitu ya program pembinaan agama dan karakter. Ini yang luar biasa. Pak Ustadz Jojo, halo. Jadi memang ini sangat bagus, ini bahkan jadi kebanggaan saya juga ini dengan istilah yang muncul dari Unjani, Universitas dari Unjani ini yang memiliki program yang sangat membanggakan. Mudah-mudahan perguruan tinggi lain pun bisa menyimaknya sehingga sama-sama membina mahasiswa itu bukan di kelas saja, bukan sebelum lulus saja, tapi setelah lulus pun bahkan membimbing sampai berpisahnya jiwa dan raga. Subhanallah. Aktif mencari ilmu harus diikuti dengan aktif menyebarkan serta menyampaikan kepada orang lain tentang manfaat-manfaat ilmu itu. Inilah wujud nyata dari kesalahan sosial. Nah, ini. Sehingga hadirnya seseorang di tengah masyarakat dapat memberi arti, makna, serta manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Misalnya di kampung saya ada mahasiswa dari Unjani, aduh kelihatan saleh ya, selalu membantu dan hadir di masjid dan selalu perhatian. Ini adalah hasil dari pembinaan, bimbingan para pemimpin di Unjani dan para dosen, termasuk dosen program pembinaan agama dan karakter. Waduh, ini luar biasa. Saya salut dengan Pak Ustadz Jojo. Ini Pak Ustadz Hadi Jojo ini, kalau Pak Ustadz Jojo itu kan sudah sering haji ya. Jadi hajinya sudah banyak itu pada ditulis, luar biasa. Semoga hajinya haji yang mabrur terus dalam ibadah kepada Allah. Terus selanjutnya hadirin warahmatullahi, yang selanjutnya mohon digeser. Nah, ini. 2, meminta pertolongan. Tadi yang pertama apa? Halo? Para mahasiswa masih ingat ya? Yang pertama apa? Yang kedua, meminta pertolongan, isti'anah. Isti'anah, meminta pertolongan artinya ya, atau bantuan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia dan akhirat, dan tidak meminta selain kepada Allah. Nah, ini. Jadi kalau mahasiswa itu ya begitu masuk kelas, begitu malam tahajud ya, baca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jadi betul-betul minta kepada Allah supaya lancar dalam studi, sukses dalam menempuh cita-cita, dan lancar segala apa yang diharapkan, yang diinginkan di dalam perbuatan ini. Jadi di dalam ayat ini katakan ya, isti'anah artinya meminta pertolongan atau bantuan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia dan akhirat, dan tidak meminta selain kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini setiap salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon, meminta pertolongan. Jadi betul-betul meminta pertolongan, meminta apa yang diharapkan hanya kepada Allah. Maka kalimatnya iyyaka na'budu, tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tidak begitu kalimatnya. Tapi iyyaka diawali dengan hanya kepadamu. Kalau mengatakan hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Misalnya para mahasiswa gini, hanya kepadamu aku senyum. Artinya apa? Tidak senyum pada yang lain. Tapi kalau ngomongnya, kepadamu aku senyum. Kepada yang lain juga senyum, gitu ya. Kepadaku aku cinta. Kepada yang lain juga cinta. Tapi kalau kalimatnya, hanya kepadamu aku cinta. Tidak kepada yang lain. Itu bahasa penekanan. Bahasa penguatan. Sehingga kata-kata iyyaka itu hanya kepada Allah, hanya kepada Ar-Rahman, hanya kepada Ar-Rahim, na'budu, kami beribadah, wa nasta'inu, dan kami memohon pertolongan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang selanjutnya mohon diteruskan. Nah, isti'anah adalah ibadah yang paling agung. Yang di dalamnya terkandung dua pokok, yaitu percaya kepada Allah dan menyadarkan diri kepadanya. Nah, ini. Di isti'anah adalah ibadah yang paling agung. Tadi memohon pertolongan, meminta pertolongan, ya, meminta segala permintaan, nah, hanya kepada Allah. Di isti'anah adalah ibadah yang paling agung, yang di dalamnya terkandung dua pokok, yaitu percaya kepada Allah dan menyadarkan diri kepadanya. Rasulullah SAW di sini bersabda, wa idzasta'anta fasta'in billah. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Bila kita ingin lancar studi, maka mintalah hanya minta kepada Allah untuk kelancaran studi. Jika kita ingin menjadi orang yang mulia, yang terhormat, hanya kepada Allah mintanya. Kenapa? Karena permintaan itu adalah permintaan yang merupakan ibadah yang paling agung, yang di dalam terkandung, yang diungkapkan tadi. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Terus selanjutnya, nah yang ketiga ini kesabaran. Nah, kesabaran, mari kita lihat dan mari kita baca pelan-pelan. Semoga Allah jadikan kita ahli sabar. Halo? Semoga Allah jadikan kita ahli sabar. Amin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni aghbauka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni
insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, nak." Nah, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, ini kesabaran. Jadi seorang Ismail itu anak yang sangat dibanggakan, sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan. Tetapi setelah anak memiliki umur yang cukup, sudah sampai umur, nah di situ ya Allah memberikan ya peringatan dan memberikan sesuatu hal. Bagaimana ini Ibrahim? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama, jadi artinya sudah dewasa, gitu ya. Sudah dewasa, ya sudah di atas 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ya, dan macam-macam di situ. Tapi itu sudah di atas kesadarannya tinggi. Wahai anakku, nah gitu. Wahai anakku, ini panggilan ya bunaya itu dalam bahasa Al-Quran itu panggilan kasih sayang. Beda dengan ada panggilan yang bukan kasih sayang, karena marah. Gitu. Tapi ini panggilan kasih sayang. Ya bunai. Tidak ya walad, ya ibn, nah tidak begitu. Tapi ya bunai. Kalau kata-kata ya bunai itu panggilan penuh kasih sayang dan cinta kepada anak. Ya bunai, wahai anakku. Ini para orang tua kalau manggil anaknya itu, kalau akan meminta bantuan dari anak-anaknya itu, maka kata-kata yang disampaikan harus menyenangkan hati. Wahai anakku, maukah kau ambilkan tasku di sebelah sana, di sudut pintu sebelah selatan? Oh, begitu bahasanya. Nah, kalau di sini dipandang apa dengan gambaran tadi, wahai anakku, kata orang tua, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Ini ungkapan yang luar biasa. Menyatakannya itu perlu pertimbangan. Melihat situasi anak, gimana ini anak. Untuk memikirkan tentang mimpi ayahnya. Di dalam mimpi itu harus menyembelih dirinya. Masya Allah. Ini bukan pekerjaan ringan-ringan ini. Menanyakan kepada anak. Dan ini digambarkan bagaimana sosok Ibrahim sebagai bapak yang memiliki anak yang sabar ini digambarkan, dilukiskan, diinformasikan supaya umat Nabi Muhammad memiliki kesabaran seperti kesabaran Nabiullah Ismail. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, Masya Allah, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Waduh, ini luar biasa. Anak-anak zaman sekarang disuruh sholat aja suka melawan. Nah, udah sholat belum? Udah sholat. Kenapa nanya-nanya sholat? Ini anak kurang sabar ini. Kenapa kurang sabar? Ya pertanyaan ayahnya tadi tidak mengarah kepada kesabaran. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan ujungnya insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi di sini gambaran ayah dan bapak atau ayah dan anak, maksudnya ayah dan anak yang dilukiskan dalam surat As-Saffat ayat 102 ini adalah kesabaran seorang Ismail yang tiada bandingannya. Itu kesabaran. Terus selanjutnya dua macam ibadah. Nah, dua macam ibadah. Secara bahasa mahdoh berarti murni atau tak bercampur. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Mohon maaf, saya tidak sholat, wakilkan sama Anda ya. Nah, tidak begitu. Ya. Tidak begitu. Aduh, saya tadi kesiangan sholat subuh, tolong Anda lakukan ya. Nah, tidak bisa begitu. Yang namanya mahdoh berarti murni atau tak bercampur. Ibadah mahdoh
ada ibadah yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan goir mahdoh berarti tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Ibadah goir mahdoh ada ibadah yang dapat diwakilkan oleh orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya itu menyolatkan ya mayit misalnya ya. Mayit sudah diwakilkan dengan beberapa orang, saya tidak menyolatkan karena tidak keburu. Udah kewajiban seorang muslim dalam menyolatkan mayit sudah diwakili oleh orang-orang lain. Atau salat berjamaah. Di suatu kampung tidak ada orang yang tidak sholat berjamaah. Dan yang lain ada yang meninggalkannya karena sesuatu hal. Maka itu sudah cukup kewajiban berjamaah diwakili oleh orang lain. Nah ini goer mahdoh. Jadi ada yang harus person pribadi dan memang harus tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Dan memang itu adalah kewajiban secara individu tanpa ada wakil-wakil siapapun wakilnya. Lain dengan goer mahdoh tadi. Itu adanya suatu kecukupan dengan dilakukannya oleh sebagian orang. Nah, itu dua macam ibadah. Selanjutnya, nah ini 3 pilar pokok dalam ibadah. Nah, 3 pilar pokok ini. 3 pilar pokok dalam ibadah. 1 hub, gitu. 2 roja, 3 khauf. Nah, oke, para mahasiswa, 1 apa? Hub. Yang kedua roja, yang ketiga khauf. Loh, gitu ya. Jadi hub itu cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, ini. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Oh, gitu. Jadi pilar utama, pilar yang satu itu hub, cinta. Cinta kepada Allah, ibadatnya cinta kepada Allah, ya. Yang kedua roja, pengharapan. Nah, pengharapan. Jadi harapan, selalu harapan kepada Allah. Allah berfirman untuk pilar ibadah rasa, roja, dan khauf. Nah, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, ini yang disebutkan dalil roja dan khauf. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan di sini arti dari apa yang kita baca, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Coba bayangkan ya, coba lihat, coba rasakan bagaimana ketika kita berdoa sangat butuh kepada Allah. Mengangkatkan tangan sampai tangan itu bergetar, gitu ya. Bergetar, ya Allah, dosaku yang kulakukan tadi siang, ya Allah, Engkau Maha Tahu, ya Allah, dan aku sendiri pun yang juga mengetahui, namun orang lain tidak yang tahu, ya Allah, dengan segala kekuasaan-Mu dan ampunanmu, meminta, sedang berharap kepada Allah itu dengan harapan yang betul-betul dan ada rasa takut. Wah, di situ 2 hal. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Itu 3 pilar pokok dalam ibadah. Oke, selanjutnya. Nah, ibadah dikategorikan menjadi 4 jenis berdasarkan perbuatannya menurut Ustadz Isnan Ansori LC dalam silsilah tafsir ayat ahkam. Disebutkan
Ibadah dikategorikan menjadi 4 jenis. 1 ibadah kauliyah, 2 ibadah qalbiyah, terus ibadah amaliyah dan ibadah maliyah. Oke, para mahasiswa mohon untuk menyebutkannya. 1 ibadah kauliyah, 2 ibadah qalbiyah, 3 ibadah amaliyah, dan keempat ibadah maliyah atau tanpa nomor. Ibadah kauliyah, ibadah qalbiyah, ibadah amaliyah, ibadah maliyah. Kemudian yang disebut dengan ibadah kauliyah, jenis ibadah ini dilakukan melalui kegiatan lisan. Misalnya membaca Al-Quran, kemudian ya kemuliaan, tahmid, takbir, ya takbir dan lain-lain tuh. Jadi kita sebagai mahasiswa ini bacaan intinya itu adalah baca Quran. Sehari kalau bisa 100 ayat. Kalau tidak bisa perjuangkan gitu ya. Karena Al-Quran itu menjadi cahaya sinar bagi para pembacanya. Orang yang hatinya keras itu, yang kelam hilam itu, maka biasanya itu Quran menjadi salah satu bacaan yang ditekankan gitu ya. Itu kauliyah, ucapan Yasin wal Qur'anil Hakim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan surat-surat yang lain dibaca. Bahkan ini kalau program program yang dengan PPK agama dan tadi itu punya tadarus online. Waduh, luar biasa. Ustaz Jojo, halo. Jadi kalau ada program tadarus online, Masya Allah, bergemuruh di Unjani, suara langsung ditarik ke langit dengan suara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unjani lebih bermakna, Unjani lebih mulia. Mengapa? Karena Quran dikumandangkan oleh para mahasiswa yang jumlahnya ribuan itu, subhanallah. Kedua, ibadah qalbiyah nih. Qalbiyah. Rasa khauf, takut, roja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, dan lain-lain adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Jadi hati itu juga ibadah. Takut di hati rasanya itu. Takut itu. Jadi hati yang mengatakan saya takut. Saya takut ketahuan, saya takut dihukum, saya takut disiksa, saya takut diazab, saya takut dimurkai. Itu yang bicaranya adalah hati. Walaupun mulut bicara juga, tapi perasaan yang paling mendalamnya adalah hati. Kenapa? Karena di situ ada khauf dan roja. Ada takut dan ada penuh harapan. Kemudian juga ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah jenis ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan. Contohnya termasuk salat, puasa, dan gerakan haji. Nah, ini itu maliyah. Di sholat, contoh sholat. Dan sholat itu luar biasa. Tidak ada amalan yang paling utama dan pertama adalah sholat. Sholat akan berefleksi kepada diri orang yang sholat dalam kehidupan di luar sholat. Dan memang sholat ini indah. Kita harus merasa butuh sholat. Butuh, kalau nggak sholat saya, bagaimana ini hidup? Nah, gitu ya. Dan bahkan dalam bahasa lainnya, sholat itu adalah angka 1. Puasa itu 0. Zakat itu 0. Nah, kalau 0 setelah angka 1, maka itulah bermakna 1 tambah 0, 1, 10. Tambah 0, 2, 100. Tambah 0, 3, 1000. Terus. Tapi kalau orang berbuat baik, senyum pada orang lain, tapi tidak ada sholat, hanya 0 bergelimpangan di mana-mana yang tidak ada maknanya. Maka sholat itu indah, sholat itu menjadi pokok pangkal diterimanya dengan pahala yang berlipat ganda melalui sholat. Maka sholat tidak ada ditinggalkan kecuali ada uzur. Uzurnya sholat adalah 1 karena lupa, yang kedua karena ketiduran. Nah, begitu bangun langsung sholat. Kemudian ibadah maliyah. Nah ini
Ibadah amaliyah, jenis ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba yang menyumbangkan hartanya, misalnya membayar zakat dan bersodakoh. Oh. Kalau hari Jumat atau hari-hari biasa di masjid itu kan suka ada kenceleng yang lewat ya, biasanya gitu. Kecuali di masjid-masjid tertentu mungkin tidak. Tapi di masjid lain itu ada. Kata pengumumannya, kata marbotnya, mohon kenceleng digeser. Nah gitu ya. Digeser dan digeser, ini salah pengumumannya. Harusnya mohon kenceleng diisi dan digeser. Nah, isi dulu baru digeser. Ini digeser-geser kok. Kapan ngisinya? Nah, karena salah pengumumannya. Maka pengumumannya, hadirin hadirat, mohon kenceleng diisi baru digeser-geser. Wah, begitu ya. Nah, ini 4 hal ibadah yang diungkapkan tadi: ibadah qauliyah, ibadah qalbiyah, ibadah amaliyah, dan ibadah maliyah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah. Nah, ini. 1, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik kecil itu apa? Ingin dipuji orang, ya. Sholat di depan Allahu Akbar dengan tangan agak diperbuat apa supaya dapat perhatian orang. Ini musyrik ini. Kenapa? Karena riya itu adalah musyrik kecil, tapi nanti lama-lama mesti jadi besar. Harus ikhlas. Dan ikhlas itu jangan diumumkan, ya. Saudara-saudara, saya hari ini ikut kerja bakti, ikhlas loh. Nah, ikhlas mah gak usah diumumkan. Orang yang ikhlas itu kelihatan dari wajahnya ceria, bangga, auranya itu menyenangkan. Kalau yang tidak ikhlas, tanpa ngomong pun, kelihatan wajahnya seperti wajah perang. Wah, ini kelihatannya seperti itu. Nah, bagaimana supaya ibadah diterima oleh Allah? Syaratnya harus ikhlas. Kalau susah ikhlas, minta kepada Allah, ya Allah, ibadahku kok susah ikhlas, ya Allah, berikan ketulusan keikhlasan, ya Allah. Nah, minta kepada Allah. Terus kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi ibadah itu harus ada 2 contoh. 1, ikhlas, kedua sesuai contoh Rasul. Nah ini ya. Jadi ibadah itu harus ikhlas dan sesuai contoh Rasul. Man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Di ibadah itu ada petunjuknya, ada contohnya, ya. Jangan dikira-kira, kira-kira ini ibadah seperti ini, jangan dikira-kira dong. Makanya ibadah itu, ilmu itu menjadi penting di dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Iman itu mendasar dalam ketulusan yang muncul, dan mengikuti Nabi itu menjadi hal yang harus dilakukan. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, para mahasiswa dan para dosen yang dimuliakan Allah SWT, silahkan diteruskan. Nah, ini ada juga Allah berfirman. Mari kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari bacaan ini. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahwa barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Allah atau di sisi Rabb-nya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Gitu. Jadi barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan diri itu semuanya terserah kepada Allah, nah, itu orang yang beriman. Dan ia berbuat kebajikan,
Jadi pokoknya harus berbuat kebajikan karena Allah saja. Tidak karena sesuatu hal. Nah, maka baginya pahala di sisi Robnya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Itu orang-orang yang memiliki ya iman yang mantap, ilmu yang hebat, dan amal yang ikhlas. Nah itu 3 kata kunci dalam kehidupan sehari-hari yang tidak lepas pada diri kita. Disarikan dari beberapa tafsir, maka aslama wajhahu, menyerahkan diri, artinya memurnikan ibadah kepada Allah. Wahuwa muhsin, berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, doa ini, ada doa. Mungkin doa ini sudah kita amalkan ya, sudah kita baca. Mungkin ini bagi yang belum, bagi yang sudah namun sekali-kali, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Nah ini. Aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan, dan kekayaan. Subhanallah. Doa ini pendek tapi isinya munol, kata orang Sunda. Munol itu sangat berbobot, sangat berkualitas. Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Hidup harus pakai petunjuk. Minta petunjuknya kepada Allah. Allah yang menunjukkan jalan. Oh, minta petunjuk. Watuko, dan memohon kepadamu untuk selalu menjadi orang yang bertakwa. Nah, gitu. Atau minta supaya memohon ketakwaan, jadi orang yang muttaqin, gitu. Dan keterjagaan, terjaga, dan kekayaan. Subhanallah. Para mahasiswa halo yang hadir, ini doa ini dibudayakan ya, dibiasakan setiap selesai kita aurad ba'da sholat, selipkan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan, dan kekayaan. Dengan petunjuk, dengan ketakwaan, dengan keterjagaan, dan dengan kekayaan, hidup sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Bila kita ingin melihatnya, bisa lihat dengan angka-angkanya. Saya kira para mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan program pembinaan agama dan karakter, dan ini yang saya menarik ini. Jadi ini menarik sekali karena memang para mahasiswa, para dosen, hamba siapapun perlu dibina, dibimbing, dididik, diarahkan, dituntun ya. Sampai datang malaikat pencabut nyawa masih tetap dituntun, dibimbing dengan bimbingan sesuai dengan arahan dari Rasulullah SAW. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan di hati, menjadi ilmu, semangat dalam menunaikan kewajiban baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mungkin ada pertanyaan, silakan saya serahkan ke panitia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Simpulan dari kami berarti kita harus memiliki dan memahami esensi ibadah dalam Islam. Orang-orang tuh sudah banyak yang beribadah, namun esensinya tidak ditingkatkan, jadi hanya sekedar ibadah saja. Tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah. Jadi kita harus memiliki terus
harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Contohnya ketika kita melihat nenek-nenek sedang menyeberang, bisa bantu. Iya. Atau bisa juga sedang kita di kendaraan umum ya, ada kakek yang berdiri terus kita duduk kan nggak ini juga ya teh iya. Nah kita mempersilahkan kakek itu untuk duduk. Terus kita juga harus menjadi manusia yang dapat memberi arti serta manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Ibadah sama ikhlas itu harus balance ya teman-teman. Karena harus niat dengan Allah, niat sesuai dengan Allah dan juga tuntunan Rasulullah. Baik, mungkin Bapak itu kesimpulannya. Selanjutnya kita buka sesi Q&A ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau enggak Q&A. Baik Bapak, ini sudah ada yang ingin bertanya yang raise hand atas nama Vegi Alfian. Bisa tolong di-unmute? Oke. Mungkin ganti dulu ya ke Teh Safira Azara dari FKG. Baik, mungkin kita ke Q&A aja ya Bapak. Ada yang bertanya nih Bapak dari Maulina. Oke, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Sebagai manusia, kita itu kan tidak tahu apakah ibadah yang selama kita lakukan ini diterima atau tidak diterima. Kalau seperti itu bagaimana sikap kita Bapak? Mohon jawabannya Bapak. Oke, jadi kita beribadah ya. Oke, kita beribadah, tapi nggak tahu gitu kan, diterima atau tidak diterima. Gimana ini? Gitu ya. Nah, salah satu yang harus disiapkan pada diri kita agar ibadah kita diterima, tadi sudah diungkapkan, yang pertama harus memiliki ilmu. Itu. Jadi ibadah sholat, kita sholat nih, harus punya ilmu tentang sholat. Yang kedua, harus memiliki landasan yang kokoh dan kuat, yaitu keimanan. Jadi ilmunya hebat, imannya kuat, dan yang ketiga, tulus dalam melaksanakannya. Bila yang tiga itu ada pada diri kita, yakinkan dalam diri bahwa ibadah saya diterima oleh Allah. Betul atau tidaknya, maka itulah harapan yang kita sampaikan, yang kita lukiskan, yang kita sebutkan di dalam hati kita. Dan sebenarnya memang semua orang ibadah itu merupakan perintah yang kita lakukan sesuai dengan ilmu, dengan dasarnya iman dan dengan dasar ketulusan. Nah, untuk yang lebih tahunya lagi, saudara penanya nanti itu pada waktu kita meninggal dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, tahunya amal kita diterima oleh Allah nanti pada kita berpisahnya ruh dan jasad. Karena kematian itu untuk memperlihatkan amal yang menurut Anda baik itu, coba lihat, coba perhatikan nanti setelah datangnya ajal kepada kita. Jadi sekarang sekarang apa saja? Sekarang melakukan sesuai tuntunan, sesuai ajaran, sesuai contoh Rasul. Itu. Jadi makanya program ini salah satunya mengarah kepada kesempurnaan ibadah. Makanya temanya esensi tadi ya. Kesempurnaan ibadah itu di sini dibicarakan. Jadi bagaimana? Pokoknya bakti kepada orang tua, menolong sesama teman, senyum pada dosen, senyum pada siapapun. Bila diniatkan ibadah kepada Allah, dasarnya tulus dan ilmunya ada, imannya mantap, itu sebagai celengan, sebagai simpanan kita untuk mendapatkan
ridho Allah. Dan jangan sekali-kali mengatakan apa yang kita lakukan ini kelihatannya Allah tidak terima nih. Jangan bicara begitu. Misalnya kita sholat Allahu Akbar. Sudah tahiyat, akhir hati ngomong. Cik hatinya gini, kelihatannya sholat ini nggak diterima nih. Pasti tidak diterima. Mengapa? Dirinya sudah memutuskan itu. Maka harusnya bukan mengatakan itu, tapi semoga engkau ya Allah menerima sholatku. Ini sholatku seperti ini ya Allah. Tetap harapannya diterima olehmu ya Allah. Tapi jangan keras-keras ngomongnya itu ya. Di dalam hati tentunya ya Allah. Aku lakukan ini semata-mata karenamu ya Allah. Walaupun saya nggak tahu ini ya Allah. Tapi saya ingin diterima amalku ini ya Allah. Nah inilah ibadah yang terus berkembang. Makanya tadi kita hidup ini harus memakai panduan, harus memakai aturan, harus memakai petunjuk, bahkan minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan, supaya Allah jadikan orang yang takwa, supaya Allah tetap menjaga, dan supaya Allah tetap memberikan rezeki yang berlimpah penuh berkah. Halo, itu kayaknya sebenarnya pertanyaan tadi mudah-mudahan tidak memuaskan ya. Tetapi sekurang-kurangnya ada jawaban. Gitu. Halo, silakan. Baik, Bapak terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya, apakah ibadah kita diterima atau tidak itu harus memiliki niat ya, ilmu tentang sholat juga, terus landasan pokok dan juga kuat keimanannya. Dan kita harus balance antara ilmu yang hebat dan juga iman yang kuat. Kepada diri sendiri dan niatkan juga kepada Allah, itu yang paling terpenting. Semoga dapat dipahami ya oleh kepada Maulina. Pertanyaan lain. Dari Jasmine Nurhaliza. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, waalaikumsalam. Apakah apa bentuk cemburunya Allah kepada seorang hambanya? Mohon penjelasannya Ustadz. Ini pertanyaannya hebat ini. Apa bentuk cemburunya Allah kepada hambanya? Nah, jadi cemburu Allah dengan cemburu manusia tentu berbeda. Kalau cemburunya manusia, karena ada sesuatu yang hubungannya dengan kehidupan ini. Tapi cemburunya Allah adalah memberikan rahmat dan berkahnya kepada orang-orang yang telah melakukan amal ibadah semata-mata karenanya. Jadi makna cemburu itu di situ ya, karena cemburu itu kan adanya sesuatu harapan, keinginan atau kemauan yang terus saja menjadi adanya ketergantungan dan gantungan yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Nah, gitu. Sehingga timbul cemburu. Jadi cemburunya Allah itu rahmat dan berkahnya itu selalu siapkan. Allah siapkan. Dengan penyiapannya itu, dengan melaksanakannya itu menjadi rahmat dan berkah yang akan diterimanya oleh orang-orang yang telah melakukan ketaatan, kepatuhan, kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul memang ini makna cemburu ya. Jadi cemburu. Jadi betul-betul di sini sangat Allah siapkan. Sangat Allah perhatikan. Sangat Allah bukakan jalan. Sangat Allah berikan hikmah. Dan itulah bukti kecintaan Allah kepada orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul adanya suatu harapan dari hambanya dan Allah selalu menyiapkan apa yang diingininya itu sehingga doa-doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba-hamba yang taat patuh ini semuanya dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian dari cemburunya Allah terhadap hambanya di dalam menjalankan ibadah dengan penuh rahmat dan berkah yang disiapkan baginya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada penyempurnaan atau pendapat atau paham yang ditemukan, itu merupakan salah satu kekayaan
di dalam pemahaman apa yang kita ungkapkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Halo kepada Jasmine. Oh iya, jadi Bapak cemburunya Allah sama manusia itu kan berbeda. Nah, cemburunya Allah itu adalah rahmat dan berkahnya untuk orang-orang yang taat. Seperti itu Bapak. Ya, tuh. Ya Bapak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan nih Bapak dari Hafaz Nafisa. Hafaz Nabisa. Oke. Izin bertanya Ustadz, salah satu pilar pokok dalam ibadah itu kan haraja atau harapan. Sedangkan syarat kita diterima ibadahnya adalah harus ikhlas. Bagaimana cara agar rasa ikhlas itu tetap sempurna di samping adanya harapan kita terhadap Allah? Ya, roja dan penuh harap tadi ya. Jadi Bapak. sebenarnya bagaimana supaya sempurna? Ya, yang sempurna itu hanya harapan. Kesempurnaan yang sesungguhnya nanti kita akan mengetahuinya ya perjuangannya itu gitu. Jadi penuh pengharapan dan ketulusan ini menjadi modal ya untuk tetap apa yang ketulusan ini menjadi hasilnya sebuah ibadah. Jadi tugas hambanya ini ya di dalam meraih roja dan haub, ya, upaya dengan sesungguh-sungguhnya dan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dirinya tidak melihat kepada Allah secara kasat mata, tapi keyakinan dalam hatinya Allah melihat kepada saya, sehingga segala apa yang ku minta seolah-olah saya itu merasa dengan segala cintanya Allah kepada saya, sehingga mintanya itu betul-betul dengan penuh pengharapan, dengan penuh keinginan, dan dengan penuh ketulusan, sehingga ingat kepada kalimat bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan menjauhkan dan tidak akan membiarkan hamba-hamba yang dekat dan mendekat kepadanya. Memang untuk menuju kesempurnaan hidup ini tetap saja kita berjuang, mudah-mudahan tetap sempurna. Dan harapan, kemudian keinginan itu nanti akan Allah hantarkan kita menuju kepada kesempurnaan hidup ini. Sempurnanya hidup seseorang itu adalah bila dia bisa menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah di dalam menjalankan ibadah mahdo dan ibadah goer mahdo. Penuh pengharapan, penuh keinginan, ya, penuh dengan segala apa yang kita lakukan dengan mengharap sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Saya kira itu. Halo? Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya, yaitu mengharapkan dan ketulusan menjadikan hasil menjadi sebuah ibadah. Terus juga kan ada upaya dengan sungguh-sungguh ya, dan merasa diperhatikan oleh Allah, dan kembali lagi nih kepada diri kita sendiri dengan keyakinannya. Semoga dapat dipahami oleh Hafaz. Baik Bapak. Dari bagian hal apapun saat beribadah. Terkadang sebagai manusia masih belum benar dalam beribadahnya. Mohon penjelasannya Bapak. Jadi memang ibadah yang paling sempurna adalah ibadah yang dengan penuh kekhusyuan. Jadi nilai ibadah yang khusyuk itu di atas ibadah rata-rata, kira-kira begitu. Nah, bagaimana ini untuk kita dapat menjadi orang yang khusyuk dalam ibadah? Ya, tentunya tadi ya, pertama kita harus mendapatkan ilmu tentang ibadah itu ya. Ilmu tentang ma'rifatullah ya. Terus yang keduanya ya, makna dari ibadah itu sendiri, dia juga memahami makna yang dilakukan. Terus sampai perkata yang diucapkan, perkalimat yang diungkapkan, permohonan yang dibisikkan, itu betul-betul merasa takarrub kepada Allah. Jadi memang caranya yang pertama meminta kepada Allah, ya Allah berikan kehusuan ya Allah. Nah, untuk meminta kehusuan itu awali dengan wudhu yang sempurna,
kemudian tempat sholat yang suci, kemudian badannya suci. Jadi diawali dengan berwudu, kemudian sholat, ya, dan memohon kepada Allah. Ada doa yang sering diucapkan oleh para ulama, ya. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi mungkin itu doa yang dilantunkan oleh para ulama. Bagaimana ini untuk mahabbah, cinta, untuk bisa khusyuk. Nah, jadi ikuti rukun sholat, rukun wajib sholat, perhatikan batal sholat, ya, perhatikan keutamaan sholat, dan minta kepada Allah supaya diberi kehusuan dalam sholat, ya, dan konsentrasi, ya, dengan tadi wudhu yang sempurna, sholat di tempat yang sudah disiapkan, menghadap kiblat dengan sepenuh hati, dan hati terus ngaib dan ingat kepada Allah. Dan bila setan masuk ke dalam perasaan kita, maka kembalikan lagi bahwa aku sedang sholat, sedang menghadap Allah, aku sadar ini sedang sholat, sedang menyembah kepada Allah. Ketika datang gangguan, ingat kepada tugas mata kuliah, ingat kepada tugas dosen, di saat itu alihkan lagi, ingat kepada Allah, karena namanya manusia itu selalu digoda dan diganggu oleh setan laknatullah. Sehingga pada ujungnya sampai meratap kepada Allah, rasa-rasanya ini perlu petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah untuk aku tetap khusyuk dalam beribadah. Karena ibadah yang khusyuk itulah ibadah yang sangat dimuliakan, sangat mendapatkan kemuliaan dari-Mu ya Allah. Aku ini lemah ya Allah, aku ini tidak punya kemampuan, tapi dengan pertolongan-Mu, tetapi dengan petunjuk-Mu, tetapi dengan Rahman dan Rahim-Mu. Ini ya. Jadi di situ meminta kepada Allah, nanti Allah turunkan kehusyuan, Allah turunkan khusyuk di dalam menunaikan ibadah, dan Allah berikan jalan hidup sehingga hidup ini tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Begitu. Baik, Bapak. Jadi ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang penuh dengan kehusuan. Khusus sendiri itu artinya beribadah di atas rata-rata. Iya, betul. Jadi kita agar sholat kita khusyuk, kita yang pertama kita bisa meminta kepada Allah agar sholatnya bisa khusyuk. Yang kedua dengan wudhu yang sempurna. Yang ketiga memiliki badan yang suci dan tempat sholat yang suci. Jadi tempat suci, ya, badan suci, gitu ya, gitu kan. Pakaian suci, jangan lupa tuh. Jadi badan suci, tempat suci, pakaian suci. Nah itu tuh salah satu, jangan lupa ya. Jadi pakaiannya harus suci yang dipakai, tempatnya harus suci, dan juga badannya suci. Insya Allah. Pokoknya optimis. Ya Allah, semoga Engkau jadikan aku ini khusyuk. Udah langsung aja sholat. Allah berikan kekhusyuan. Ternyata ingat kemana-mana, tetap kembali lagi. Karena Allah yang mendampinginya, Allah yang memimpinnya. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Aku masih ada pertanyaan lagi. Boleh. Dari teman kami ada yang bertanya, bagaimana cara meningkatkan ibadah dalam aspek sosial? Misal menolong orang lain, tapi orang yang dibantu tersebut malah berbohong atau menipu kita. Dan kita menjadi trauma karena hal tersebut. Dan akhirnya ke depannya kita menjadi trauma dan menjadi timbul rasa suudon terhadap dalam diri kita itu. Bapak bagaimana, Bapak? Jadi kalau kita ikhlas, ya, kalau kita ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, itu kita tidak berpikir orang itu. Kita mah hanya bergantung kepada Allah. Gitu. Dia mau bohong, mau nipu, misalnya gitu ya, itu kan amalnya sendiri. Jadi jangan sampai saya mah tidak mau beramal lagi. Kenapa? Kemarin juga berbohong. Mungkin kita sedang diuji oleh Allah memberi kepada orang yang bohong karena mungkin sekali-kali kita juga mungkin bisa juga bohong gitu. Sehingga sampai ada kalimat saya mah tidak akan memberi lagi, apalagi orang itu bohong,
tidak diberikan kepada yang berhaknya dimakan oleh sendiri, itu sudah masuk kepada kata-kata suudon. Jadi kita mah pokoknya memberi saja. Karena kita mau tidak berhubungan dengan manusia secara hubungannya dengan pujian, tapi hubungannya dengan hablum minallah. Saya dengan Allah, orang itu mau apapun terserah, yang penting harta saya ini diberikan semata-mata karena Allah. Orang itu melakukan sesuatu, itu urusan dia, tapi ini adalah sesuatu hal yang saya lakukan semata-mata hanya kepada Allah. Jadi kita mah berposisi di sisi Allah. Orang itu melakukan sesuatu yang tidak beres atas kita, posisi di Allah, itu adalah tanggung jawab orang itu, dan dia harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kalau di hadapan kita mah ya mungkin seperti jujur, padahal tidak ada kejujuran, itu di luar kemampuan kita untuk melihat orang yang menyangkut dengan kejujuran tadi. Kita mah tulus ikhlas. Pokoknya saya memberi, diterima mudah-mudahan. Tidak semoga jadi amal ibadah aku. Misalnya juga ada yang mencaci maki kita, ya. Jangan kita lawan dengan caci maki. Ya Allah, seandainya caci maki orang itu betul saya itu salah, ampuni saya ya Allah. Namun seandainya caci maki itu salah ya Allah, dan saya tidak melakukan tapi dia itu yang salah, ampuni dia ya Allah. Aduh, ini aman dunia ini ya. Kalau tidak ada saling ejek, saling hina, maka dunia menjadi aman dengan pembinaan, dengan kegiatan yang diusung, yang dilakukan dalam kehidupan yang kita banggakan ini. Jadi ini salah satu hal. Pembinaan kepribadian itu memang tidak ada akhirnya, ya. Sampai orang meninggal dunia saja itu masih dibimbing oleh orang yang ada di sekitarnya. Kalau ada orang tua yang sedang mengembuskan nyawa yang terakhir, bukannya dibiarkan, dibimbing. Bimbingan itu perlu, bimbingan ibadah, bimbingan ilmu, bimbingan amal, bimbingan berbuat amal yang lainnya dengan ilmu yang kita miliki. Semuanya itu perlu adanya pembimbing supaya kita tidak kelantur atau menyimpang kemana saja. Jadi memang kita terus ya menunaikan dengan penuh ketulusan, modalnya tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mukhlis, tulus, ya itu yang menjadi Allah terima amal-amal kita. Allah tidak butuh kepada amal-amal yang tidak dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Itu dalil yang sering kita dengar dari para ustadz dimanapun beliau berdakwah. Itu saya kira, wallahu alam. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya yaitu dalam mengerjakan sesuatu atau kita seperti contohnya memberi, kita itu harus ikhlas. Dan juga niatkan itu semua karena Allah. Ya baik Bapak, alhamdulillah sesi Q&A kita tutup. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sofyan yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kami mahasiswa Unjani dengan materi yang bermanfaat bagi kami. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Amin. Baik Bapak, selanjutnya ada sesi dokumentasi. Boleh Bapak? Silakan dipoto ya. Bapak sebentar. Iya. Nanti fotonya dikirim ya. Siap Bapak, nanti dikirim. Baik Bapak, mungkin satu, dua, tiga. Sekali lagi mungkin Bapak. Boleh jempolnya Bapak, boleh? Boleh. Satu, dua, tiga. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas pemberian materi yang saya akan keluar dari Zoom ini dan saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Mudah-mudahan kita panjang umur dan hidup dengan penuh keberkahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak. Salam. Baik, ini sesi dokumentasi telah selesai. Ternyata masih